Selamat datang di Kasih Paham Podcast. Hari ini kita bersama Dodi Simanjuntak, AKA. Tapi kok udah ganti ya AKA-nya ya? Apa jadi apa? Bukan Dodi Lui lagi ya kan? Jadi Udah Turtle apa? Turtle Man. Turtle Man. Jadi Kenapa Turtle Turtle Man. Man? Turtle Man ini jadi memang kan menginspirasi. Apa? Dari Lambat tapi pasti gitu. lambat tapi pasti. Udah gitu kura-kura ini kan dia tuh kan menjelajah ke seluruh dunia nih. Dan hanya punya satu bantuan, yaitu cangkangnya sendiri. Untuk berlindung. Ya, dari segala rintangan, dia ketemu hiu, ketemu paus, tapi bisa lewatin ya kan, satu samudra. Nah, ibarat hidup ya kayak gitu yo. Ya oke. Nah, ini posisi aku lagi kayak gini nih, menjelajah nih ke semua, sampai menemukan yang ada namanya titik di mana sumur itu sumur yang sangat indah. Ini lagi belum menemukan sumur kan. Ini ibarat lagi di apa? Padang gurun. Padang gurun ya. Pokoknya di padang gurun tuh berarti harus sampai ketemu sumur. Ya. Jadi punya cerita sumur tadi, katanya kok udah pernah masuk ke sumur yang dalam dan sekarang udah tobat. Oh enggak, ini sumur ini ibarat memang kebahagiaan dan rezeki. Enggak, ini sumur yang beda nih. Ini sumurnya beda. Sumur kegelapan ini. Sumur kegelapan itu aku udah pernah ngalamin. Dan sekarang katanya kok udah tobat. Belum juga? Alhamdulillah udah tobat. Ya jadi tolonglah Dot. Ya kan, generasi kita ini kan lagi di ambang kehancuran. Benar. Di ambang kemiskinan. Benar. Karena judol. Yep. Benar gak? Benar. Nah, dan kau udah pernah masuk. Tapi kau belum sampai ke ambang kehancuran ya? Oh, udah. Udah. Jadi ini memang judol ini termasuk virus juga sini. Kanker. Virus yang tidak bisa diobati. Belum ada obatnya nih sampai sekarang. Kau belum sembuh berarti? Apa? Kau belum sembuh? Udah sembuh ya. Sembuh itu ya memang dari mindset kan. Dari kita sendiri kan. Berarti ada obatnya. Ya ada obatnya ya memang tergantung diri kita sendiri. Oke. Gitu. Nah itulah yang harus kau kasih obat tahu. Untuk yang dijualkan itu tidak ada. Oh enggak lah. Obat tenang berarti. Enggak ada gitu. Maupun itu dari omongan warga, maupun itu dari omongannya orang yang kau sayang, omongan dari yang kau prioritaskan dalam hidup itu enggak ada. Ada itu semua ya. Ya tergantung dirimu sendiri kayak gitu. Jadi ceritanya lah. Kapan kau sadar bahwasannya judul ini gak berguna di hidupmu gitu? Menghancurkanmu. Tapi kan kau udah cair dari situ. Kesalahan mulai bikin yang cair itu hilang gitu. Ini gue jelaskan dulu. Awal aku mengenal judi ini ya. Awal aku mengenal judi ini memang itu dari kecil. Dari masih SD. SD itu dulu aku tahu berjudi itu dari pesawat yang lewat. Jadi itu aku sekolah dulu. Sekolah. Itu dekat bandara. Ya. Sampai buku pelajaranku itu semua jadwal penerbangan. Ya. Sampai jadwal penerbangan. Buku sekolah jadwal penerbangan. Jadi nggak ada yang bawa cuman buku kosong ini. Okay. Cuman catat jam 9 pesawat ini lewat. Okay. Jadi yang kami taruhkan itu kayak misalnya jam berapa ini lewat gitu. Pesawat Garuda ini jam segini, ini pesawat apa yang bakal kan ada mau kedengaran tuh kan. Iya. Kalau mau ini kan, mau landing kan ataupun apa. Nah, itu udah aku catat semua itu. Dari situ udah taruhan itu masih ingat aku taruhannya itu sekitar gopek atau 500 perak. Jadi maksudnya perak. Dari suara kau udah tahu itu pesawat apa gitu? Enggak, cuma dari jadwal. Aku udah bawa. Kalau orang kan cuma nerka aja kan. Orang Medan cuma aku udah ada buku catatan. Jadi kayak Mandala. Betul Mandala. Oh, jadi taruhannya awalnya itu. Ya, dari SD udah judi. Nah, masuk SMP udah mulai kenal namanya judol. SMP ada judol? Ada. Mana ada judol SMP? Gak ada yang tahu kan. Nah, SMP. Cuman aku sendiri tahu. Karena memang aku tuh kan kedua orang tua gitu kan memang kan ini kan pengusaha lah. Oke. Pengusaha telur kan. Jadi dia kan punya anggota dan aku tahu dari apanya nih lah anggotanya nih. Kayak buat penasaran, apa yang kadang mau kuliah kayak gitu kan. Dari situ aku tahu. Udah main internet berarti anggota bosmu itu? Udah ada. Jadi kayak dulu itu kan zaman-zamannya. Tapi komputer? Enggak, ya dari mereka itu bukanya dari warnet. Warnet. Dari warnet. Pelajari sampai aku kayak nyari-nyari teman kan gitu kan, teman. Kalau ada yang main, kalian mau masang apa? Jadi kayak istilahnya kan dalam zaman kita dulu kan
bandar lah dibilang. Oke, iya ada bandar ya. Bandar itu kan yang operasikan dulu itu kan dari komputer juga ya. Oke. Gitu kan. Yang punya ada situs itu. Ah, Gitu. Sampai itu kumainkan, sampai ku tawari sama kawan-kawan SMP. Sampai dulu SMP itu aku sampai udah berpenghasilan juga sebenarnya. dari situ ya. Bukan dari situ sebenarnya Dari mana? paling besar ya. Jual video bokep. Jadi SMP memang udah jual bokep. Iya, zaman dulu akses bokep memang susah ya. Ah, bukan. Itu aku jual itu goceng. 5.000 kan. 5.000. Dari mana kau jual? Flash disk, CD? Dari HP tinggal kirim, Oh, tinggal Bluetooth. kirim. Bluetooth. Nah. Jadi dari SMP udah dari lah mulailah merambat itu sampai ke SMA tuh aku mulai berhenti lah. Mulai berhenti. Perjudian, sempat berhenti SMA. Tetap main cuman ya kayak di Berhenti jualan maksudnya. enggak, bentar itu langsung kena lapor kan orang tua kan. Langsung ketahuan, orang tua langsung dipanggil. Nonton bokep, oh ya gitu. Jual, malu kan. Bukan nonton aja udah jual. Itu malu kan. Malu lah memang malu. Sampai SMA udah mulai stop untuk main judi kan, tapi kadang ada main di momen tertentu kan, tergantung tim gitu. Oke. Mulai parahnya itu di SMA. Kuliah. Pas kuliah, itu judul-judul yang kayak ada sekarang lah ya. Enggak, poker dulu zaman dulu. Oh, poker, Facebook. Facebook. Bukan poker Facebook. Iya, jarang aku mainin gitu. Oh, yang dari website. Dari website. Nah, itu masih terkontrol dalam arti kayak iya berapa keuanganku ya segitu ada disisihkan. Nggak maksa. Jadi kayak cuman aku udah sisihkan berapa persen. Soal dari uang jajanku atau uang lebihku untuk mainkan untuk ya hobi kan. Iya. Termasuk hobi. Jadi begitu aku udah kerja aku udah mulai ngerasakan duit kan, mau dibuat kemana kayak gitu kan. Untuk Evan juga kan udah tahu lah gimana kemana-mana gitu. Jadi ada rasa penasaran kayak mencoba untuk main besar. Gambling ya? Gambling. Oke. Jadi coba untuk main besar dan di situ awalnya itu aku main kasino. Ya. Kasino udah ngerasain kemenangan. Oke. Rasain kemenangan. Ada secepat itu ya dapat duit. Oke. Secepat itu. Cuman dibalik lagi mikir-mikir, sempat ada pemikiran apa pelajari metode ini tanpa harus aku mencari kerja. Sampai kau berpikir ini ada metodenya. Ada metodenya. Oke. Jadi karena dulu kuliah, aku sempat main kasino tapi main roulette. Oke. Sampai di buku kuliah aku itu, jadi semua aku buat metodenya. Matematikanya lah ya. Matematikanya. Karena kan aku percaya judi itu hanya sistem. Bukan. Apa sih? Peluang. Dulu kau pikir judi peluang. Judi itu cuma peluang. Saya kau bisa belajar statistik atau apa, pinter matematik pasti kau jadi jago judi. Jadi sampai aku tuh di buku apa itu gambar roulette, gambar besar-besar. Gambar besar-besar, nah di situ. Sampai begitu aku kerja kemarin pun mencoba situ aku udah karena yang di kasino ini hanya memilih antara A dan B kayak gitu kan. Ya. Sedangkan kita kan metode lain untuk berjudi itu kan kayak orang kan slot gitu kan nunggu harus lama. Yeah. Kita tahu. Ya, bodohnya kita ini kan itu udah tahu sistem. Tapi masih dimainin kan. Yeah. Nah, cuman aku kemarin mikirnya kenapa main kasino? Cuman mikir kan aku yang milih loh kayak gitu. Okay. A dan B ini. Dan prosesnya cepat. Pasti ada peluang berarti. Nah, karena kita yang milih kan. Dan judi itu pun ya dalam kategori kan hanya menang dan kalah kayak gitu. Iya. Ya lah, artinya kan ada peluang untuk menang. Benar. Bukan 100% dikalahin, nggak bisa. Ya. Aku berpikir mereka nggak bisa ngalahin aku kalau seandainya pilihanku yang mereka menangkan, gitu kan? Ya benar. Karena aku masih percaya aja, kayak peluang itu kita itu udah dikasih peluang. Iya tahu. Udah dikasih peluang ini. Misalnya, jadi selama kau berjudi, berapa sih paling besar yang kau dapat? Dalam satu hari itu 45.000 lah. Total 45.000. 45.000. 45 juta kan? Iya, 45 juta. Hari. Gila, itu kok satu game? Enggak, beda-beda. Satu game itu hanya dalam 10 menit. Itu kok ada proses kalah dulu nggak? Oh, ada. Nggak, ibaratnya kan kau main, terus kalah, emosi kau, depo lagi gitu kan. Sampai akhirnya kau dapat durian jatuh gitu. Enggak ada, di situ memang prosesnya memang itu... Menang terus? Menang tuh cuman sekali kalah. Cuman sekali kalah itu pun memang karena bet kecil kan. Oke. Tapi kalah sekali dalam hitungan uang kan kau udah menang kan?
hitungan ya, Ah, hitungan terakhirnya berpikir lagi, tetap ada pemikiran hidup yang dimenangkan tidak akan pernah ditaruhkan. Hidup yang hidup dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Gitu hidup kan? yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Enggak, apa salah yang Bobby bahasa itu. Pas lah. Hidup yang Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. ya kan berarti aku yang benar. Nah, jadi itu mikir ke situ. Jadi posisi itu aku sampai ngebet Max itu sampai mereka tidak membiarkan untuk nambah lagi. Oh iya. Iya, jadi sampai ngebet itu 25.000. Cuman jadi dalam hitungan detik itu cuman buka kartu aja. Kita bayar buka kartu itu kita harus bayar 25.000. 25 juta. Iya. Nah, itu sampai di situ tes. Roda. Cabut. Itu posisi aku lagi meeting. lagi ngantor. Ih, langsung lah permisi kamar mandi lah, itu langsung dia cepat-cepat dung. Masuk. Dari situ udah belanja kan keperluan. Oh, itu yang besoknya kita ketemu kau iPhone baru ya? Enggak. Nah, itu beda lagi. Wah, ngeri. Itu beda lagi. Ya. Ini sampai aku membeli motor sampai ya. Motor apa? Jadi motor. Jadi kan kemarin kan ada motor. Kemarin kan motorku untuk kerja itu kan Matic kan. Iya. Aku pengen mau beli motor untuk motor ini, besar ya. Oke. Jadi perkara kekurangan untuk beli motor ini, kekurangannya itu hanya 10.000, 10 juta. Masih ku pertaruhkan lagi. Jadi itu gue ini. Ku pertaruhkan lagi. Itu pertama aku taruhkan itu cuma sekitar 5.000. Dan itu kalah. Dan ini hanya cepat lah pokoknya itu proses cepat. Dan itu kalah. Dan kemenangan itu kumainkan lagi semua. Sampai itu udah kemenangan itu habis. Terakhirnya semua tabunganku kumainkan lagi. Nah, habis. Di situ aku stop. Di berapa bulan kemudian aku coba lagi lah. 45 juta tadi habis. Jadi itu di dalam 2 hari itu lagi. Pokoknya total itu dalam 2 hari itu habis sekitar 85. Berarti kau minus lah. Ya minus karena kan ikut tabungan kan. Ikut tabungan. Di situ aku berhenti. Di situ aku berhenti. Di akhir tahun itu aku mulai lagi. Di situ aku sampai di situ akhir tahun aku situ kalah sampai aku jualin aset. Semua aset aku jualin. Bahkan situ aku masih sempat main jula-jula. Arisan. Ya, arisan online ya. Aku ikut ada 2 arisan itu kan dari keluarga. Sampai aku minta itu. Padahal aku seharusnya bukan jadwal untuk nari. Iya. Untuk ditalangin dari keluarga dulu kan. Ya. Untuk main. Ya gitu. Tuhan. Jadi 45 juta tadi kau mainkan lagi. Plus tabunganmu kau mainkan lagi. Ya. Kau mikir apa pada saat itu sampai akhir? Kalau kemenangan kau yang kau mainkan lagi, oke lah. Bisa lah sampai situ. Cuman kalau sampai tabunganmu juga komenkan lagi setelah kemenangan mudah hilang, kok mikir apa? Sebenarnya yang gue pikirkan itu kan kayak gimana cara kembalikan kan. Nah itu sifat egoisnya manusia itu kan kayak gitu. Real ya berarti ya, ada ya. Maksudnya ada orang kayak kau ya gitu. Ya real. Jadi kayak kita tuh kayak mikir, rasa nggak terima. Tahu ya. Emosi. Ya itu tadi judi ini pintar gitu. Jadi dia tuh bisa baca peluang bisa yang memainkan pemain, memainkan emosi orang, dan dia bakal lihat histori pemain. Ya. Nah orangnya kayak gini nih, dia mau banyak keluarin duit. Dan pada akhirnya kau sadar bahwasannya metode yang selama ini kau pelajari itu omong kosong. Ya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Kemarin dan sekarang aku baru sadari gitu. Iya lah, maksudnya bukan kemarin kan berarti sekarang iya. Sekarang gitu, iya. Sekarang ya. Sampai jadi kayak sebenarnya ini udah kayak ini sih, kayak kerajaan sih kayak apa? Judi nih. Jadi kayak mereka itu perusahaan judi. Jadi sampai itu mereka itu kayak buat judi yang menurut aku ini bakal ada yang pemegangnya sih. Jadi kayak dia itu bukan. Iya, jadi kayak dia buat pinjaman online juga kayak gitu. Oh, skemanya. Jadi gimana caranya pemain itu yang udah bangkrut tetap dapat uang? Mereka karena bangun perusahaan pinjaman. Jadi kalau menurut aku tuh perusahaan judi ini bukan cuma hanya ada sekedar kayak admin, customer service. Orang psikolognya pasti ada. Iya. Dia bakal baca nih orangnya. Coba aku lihat historinya kayak gini.
Nah, dia bakal lihat history kan, history selama dia bermain itu berapa sih yang dia habiskan untuk bermain, berapa sih yang udah dia kalahin. Nah kalau ketika dia udah ngerasa ini orang yang bisa dijebak, dia pasti bakal ini nih ditawarin nih pinjaman online. Sering emang masuk SMS ke HP-mu pinjaman online. Jadi kenapa aku bisa tahu? Semenjak aku mengalami kekalahan itu, pasti banyak SMS yang masuk. SMS yang masuk. Pinjaman. Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah gue, maksudnya SMS pinjaman. Ya. Kayak bahkan SMS oke lah. Ini sampai WhatsApp ditelepon. Ditelepon. Nah, data jual data pribadi juga ya. Nah, iya. Jadi mereka tuh udah inilah konsorsium juga lah. Udah gitu. Satu jajaran lah orang itu. Iya. Jadi bekerja sama. Nah, ini butuh duit nih. Kalau misalnya total kekalahanmu segitu, udah Real kenapa nggak mikir mending ke Makau aja sih dan kasino real langsung ya kan? Sempat pernah. Jadi ini ke Makau ya kan? Kalau main real aku udah pernah main real. Jadi barang bulan. Ya, ada di Medan ada tempat yang kita bisa main real. Ya, tahu. Ada tempat tertentu. Jadi itu aku coba, memang rasanya kurang menarik. Kurang menarik karena nggak besar. Bisa aja besar, cuman takutnya kan kalau besar ini kan kayak pulang-pulang dipukuli ya kan? Bukan, pulang-pulang dipukuli. Takutnya kayak gini, kayak ya orang-orang yang lihat di situ kan bakal ditandain kan, tahu kan, kayak gini. Kan bisa aja kan orang, ini orangnya gila-gilaan gitu. Ada juga aman lah Jawa ya kan? Ada juga kemungkinan takut dirampok ya kan. Kalau Medan nggak aman. Zaman-zaman itu, kalau sekarang aman lah. Oke, sekarang bagilah tips and trikmu untuk keluar dari masa-masa itu. Jadi siapa tahu mereka bisa niru gitu. Jadi buat kalian guys yang masih merasa dirinya terdampak dari Tibol serius sekali dengarnya. Dia mau ya bahkan penonton di sini pun ada yang masih terlibat. Dia mau niru. Jadi itu keterpurukan itu aku udah ngerasain lah. Udah ngerasain itu sampai aku total itu kalau dihitung-hitung ya itu ada sekitar 336. 336. Sebangun rumah tuh. 336 itu aku habis sampai. Jadi menurutku buat kalian yang masih edik sama judi, pertama itu sebenarnya ya coba ubah mindset kalian aja sih, ubah mindset. Jadi kayak yang kalian pikirkan itu dampak yang setelah kalian main judi itu sih pertama. Dampaknya apa? Setelah itu kalian cari kesibukan sendiri yang hal yang buat kalian itu lupa ataupun mungkin hobi selain judi lah, apa yang kalian lakuin gitu. Sama ya konsisten sih. Itu berat. Konsisten maksudnya untuk konsisten menjauhi karena bahkan di sosial media kan bahkan udah masuk Instagram, TikTok, Facebook. Waktu scroll pasti kan ada judi kan. Dari situ aja kita bisa terpengaruh. Iya. Karena mereka itu kan ngasih media itu kan yang para pemenang semua kan. Nah, jadi itu tunjukin. Nah, kayak gitu. Konsisten ya. Konsisten untuk membencinya. Bahkan coba untuk membenci orang yang di sekitarmu main judi. Itu aja. Ketika ada orang main judi kalau bisa baby cabut aja lah kayak gitu. Okay. Tapi itu sebenarnya paling pengaruh itu sebenarnya lingkungan. Berarti lebih parah daripada narkoba. Kalau narkoba kan ya udahlah biar aja dia yang make. Yang penting dia berkawan sama aku nggak make gitu loh. Enggak, ini salah satu ini Cok. Salah satu ini orang elit menjajah Indonesia kayak gini. Oke. Bukan hanya narkoba, menghancurkan secara ekonomi lewat judi. Lewat judi. Okay. Jadi bukan harus dijajah gimana ya. Ini judi termasuk menjajah juga sih. Penjajahan masa kini ya. Penjajahan cara baru ya. Penjajahan cara baru. Jadi, tanpa disadari. Oke, jadi mungkin alasan terkuat untuk berhenti sebenarnya untuk kita harus sadar bahwasannya ini penjajahan gitu ya. Penjajahan. Jadi kalau misalnya yang judi itu yang buat orang Indonesia juga? Yang buat orang Indonesia? Apa yang mau dijajah? Nah, sebenarnya itu kembali lagi sih di pemerintah kita sih. Regulasinya kayak mana? Sebenarnya kan lebih langkah baiknya kan kalau misalnya
ya judi ini dilegalkan saja Oke, supaya terkontrol. supaya terkontrol. Jadi terakhir nih, Dot. Hmm. Ada 2 pilihanmu, kau harus pilih salah satu. Ya. Ketika Indonesia mau melegalkan ini, 2 hal ini, mana yang kau pilih? Prostitusi atau judi? Aku judi sih. Judi ya. Prostitusi nggak penting. Prostitusi itu masih bisa dikendalikan sih, Walaupun nggak legal. walaupun nggak legal. Pengendali Dan nggak prostitusi berarti ini. dan nggak banyak terdampak juga. Berarti kok orang-orang yang nggak perlu bayar lah ya. Sejago itu kok. Bukan sejago itu, nggak ada. Cuman judi ini kan maksudnya dengan sekarang ini, dampak yang sekarang ini kan termasuk, aduh, posisi ekonomi kita juga lagi turun kan, Ya. buat susah Oke. orang lain kayak gitu kan. Berarti kau lebih milih judi ya. Judi. Berarti apa triknya untuk mendekati perempuan, Dot? Trik. Kenapa bisa lari ke perempuan? Kita bahas judi loh ini. Biar nggak bayar maksudnya. Biar nggak bayar. Iya. Wah, aku nggak pernah sih. Nggak pernah. Itu ya. Nggak pernah bayar maksudnya. Bukan, nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Cuman, Oke, teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, itulah. Jadi kalian harus dengarkan cerita si Dodi ini supaya bisa kalian ikuti jejaknya, bukan jejak judinya ya, cuman buat yang udah terlibat. buat yang udah terlibat Ya, lah, saatnya lo udah stop. Saatnya stop, bangun energi-energi positif. Jadi, Energi positif, benar. jadi kalau ada kawan di sampingmu yang lagi main judi, Jauhi aja. jadi sebenarnya pejudi ini nggak bisa dibilangin. Karena namanya pejudi itu pasti egois, emosian, egois. Oh ya benar yo. Jadi Ya, ya, kok ya. bakal bilang sama dia, udahlah, ini ada kok, nggak bisa. ya. Jadi sampai dia memang benar-benar sadar sendiri, sadar sendiri kayak gitu. Oke. Mau kalau bilang pun mau, bahkan ya sampai mungkin kayak kau terlibat ataupun keluarga mau bilang, orang tersayang mau bilang kayak gitu, udah stop lagi. Nggak bisa. Sampai nggak bisa. Tunggu kau Tergantung. dulu ya. Nah, Karena tunggu dong ngerasain kayak dampaknya samamu, keterpurukan sama, nah baru di situ kau ngerasa berhenti. Wah, udah. Oke lah, jangan sampai lah guys ya. Jangan sampai di titik itu lah. Lebih bagus main judi atau main perempuan? Kalau menurut aku, wah sebenarnya nggak ada sih. Tapi sekedar tahu boleh, sekedar tahu. Dan itu penting, edukasi itu penting. Yang mana? Keduanya penting. Oh, iya. Keduanya penting. Biar orang tidak bisa terjerumus sampai ke dalam juga. Kan? Oke. Itulah dia pesan dari Dodi yang sudah bertobat. Udah bertobat? Amin. 100%. 100%. 100% guys. 100%. Jadi ya, selamat datang dan sampai ketemu lagi di Kasih Paham Podcast episode berikutnya. Bye-bye. Biar makin paham.